Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami eh, akan mempresentasikan tentang perencanaan jaringan outdoor dengan menggunakan frekuensi 1800 dan model propagasi Coast-Hatta pada kota Jakarta Barat. Saya Muhammad Franklin Yusuf dan rekan saya Muhammad Fadli Aliansyah. Untuk wilayah perencanaan, dengan luas kota 124,4 km persegi dan jumlah penduduk terupdate 2021 sebesar 2.434.511 jiwa dan persentase pertumbuhan tiap tahunnya sebesar 0,63%. Kota ini merupakan kota yang sangat padat walau diiringi dengan luas wilayah luas wilayah yang besar pula. Diiringi dengan data penduduk produktif atau penduduk dari usia 16 tahun sampai 54 tahun sebanyak 1.531.457. Jakarta Barat merupakan salah satu kota yang produktif di wilayah DKI Jakarta. Berikut adalah parameter perancangan jaringannya. Untuk luas wilayah sudah tertera di situ 124,4. Jumlah penduduk update PPS-nya 2.400.000-an. Usia produktif 16 sampai 55 tahun 1.500.000-an. Growth faktornya 0,63%. Cellular penetration 43,80%. Market share Telkomselnya 53% dan LTE penetration 75,10%. Kemudian capacity planning. Untuk menentukan capacity planning kita memerlukan dilakukan dengan melihat jumlah kapasitas pelanggan pada suatu area. Pada langkah ini provider melakukan prediksi akan pengguna baru dengan melihat data-data kependudukan secara real. Hal ini dilakukan guna mengatasi kepadatan pelanggan pada suatu wilayah, baik secara menetap pada kondisi tersebut maupun sedang melakukan handover. Kemudian rumus di atas merupakan forecasting number of user. Rumus yang pertama itu ada future population, penduduk produktif, market share, LTE provider, dan kepadatan penduduknya. Sudah ada rumus di tertera. Setelah itu dikalkulasikan akan ditemukan future population 3 tahunan sejumlah 2.480.814 jiwa. Penduduk produktifnya 1.086.596,42 jiwa. Operatornya 575.896 jiwa. LTE providernya 432.498 jiwa dan kepadatan penduduknya 19.942,2 jiwa per kilometer persegi. Kemudian akan dihitung juga throughput session. Untuk parameternya ada VoIP. Untuk uplink-nya memiliki nilai throughput 869,49 dan downlink-nya 869,49 juga. Untuk video phone, uplink-nya dan downlink-nya memiliki nilai yang sama yaitu 4.421,31. Video conference memiliki uplink 113.690,9 dan downlinknya 113.272,7273. Real time gaming
11.367, downlink itu uplinknya, untuk downlinknya 90.952. Streaming media uplinknya 5.683,6 dan downlinknya 864.016. IMS signaling uplinknya 22, begitu pula dengan downlink. Web browsing uplinknya 5.684,5 dan downlinknya 22.737. File transfer uplinknya 85.272 dan downlinknya 454.751,5. Emailnya untuk uplink 7.106, downlinknya berjumlah 11.368,7. Untuk P2P file sharing, uplinknya memiliki nilai 303.151,5 dan downlinknya 909.503. Selanjutnya, setelah ditemukan throughput session, kita akan mencari single user throughput, di mana rumusnya itu adalah throughput per session dikali BHSA dikali penetration ratio dikali 1 kali peak to average ratio per 3.600. Untuk daerah urban telah diketahui penetration ratio sama dan BHSA-nya untuk beberapa layanan adalah sebagai berikut. Dari hasil perhitungan single user throughput yang ada dan yang tadi throughput session, didapatkan total untuk uplink sebesar 9,508 kbps dan juga downlinknya di 36,37389 kbps. Boleh di next. Selanjutnya, setelah mencari single user throughput, di sini kita mencari network throughput untuk IP dan juga MAC layer-nya. Dengan rumus untuk yang throughput IP adalah total LTE provider user dikali total user single throughput dibagi 1000, itu dalam satuan Mbps. Sedangkan untuk network throughput dicari dengan menggunakan network throughput IP dibagi 0,9 dengan satuan Mbps. Adapun untuk mencarinya, bagian uplink dan downlink dihitung secara terpisah, yakni untuk uplink dilakukan dengan sesama uplink dan downlink dilakukan dengan sesama downlink. Dari total user yang didapatkan dari LTE penetration sebesar 432.498, didapatkan network IP sebesar 4112.474,341 untuk bagian uplink dan juga 1573163.7,83 untuk downlink. Dan untuk Mbps kita bagi 1000 sebesar untuk uplink 4112,47 Mbps dan juga downlink 15731,63 Mbps. Sedangkan untuk yang MAC layer-nya berdasarkan rumus di atas didapatkan nilai sebesar 4196,4023 Mbps dan juga downlinknya 16052,6886 Mbps. Boleh di next. Selanjutnya kita mencari downlink cell capacity dan juga uplink cell capacity dan downlink cell average throughput, di mana rumusnya untuk downlink dan downlink adalah NRE min NCRE min NRE dikali kode bits dikali kode red dikali NRB dikali C dikali 100 min CRC. Untuk
perhitungan ini kami menggunakan antena MIMO 4x4, maka untuk nilai C akan berubah menjadi 4. Jadi didapatkan untuk uplink cell capacity pada bagian DL cell average throughput didapatkan 68,279016 dan juga untuk uplink di 81,934824. Seperti itu. Mungkin boleh di next. Selanjutnya setelah didapatkan hasil-hasil sebelumnya dilanjutkan untuk mencari set capacity, number of site, cell coverage dan juga cell radius. Untuk site capacity didapatkan dengan rumus tersebut dikali 3 sektoral, maksudnya itu menggunakan 3 antena sektoral dengan arah yang berbeda didapatkan nilai 245,804472 satuannya Mbps, dan juga untuk downlinknya 204,837048 Mbps. Untuk number of site itu rumusnya dari network throughput dibagi site capacity dengan nilai 17 untuk uplink dan juga nilai 78 untuk downlink. Untuk cell coverage didapatkan area wide didapatkan rumus area wide dibagi number of site dan didapatkan hasilnya untuk uplink 7,3 dan downlink 1,6. Untuk cell radius menggunakan cell coverage didapatkan dari hasil cell coverage dibagi 2,6 pangkat setengah atau akar cell coverage dibagi 2,6 dan didapatkan hasil 1,67 dan juga 0,78 untuk downlink. Dan untuk number of site sendiri kita menggunakan 78 sebagai acuan dalam pembuatan inode B pada atol. Next. Selanjutnya adalah kita akan selanjutnya adalah coverage planning. Pada tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan seberapa besar inode B yang dibutuhkan, target wilayah cakupan yang dibutuhkan. Untuk mengetahuinya, kita perlu mengkalkulasikan link budget calculation terlebih dahulu. Untuk link budget uplink, dalam tabel tersebut merupakan parameter-parameternya. Untuk UETX power memiliki nilai 22 dBm dan itu akan menjadi parameter A. Kemudian untuk body loss memiliki nilai link budget 1 desibel, inode B gain 18 dBi, feeder loss-nya 0, TMA insertion loss-nya 0,5, thermal noise-nya minus 174, inode B noise figure-nya 2,2, SINR minus 2,5, system bandwidth 69,5, kemudian receiver sensitivity minus 104,75, penetration loss-nya 8, fading margin-nya 4, interference margin-nya 3. Setelah ditemukan semua parameternya, maka akan didapatkan MAPL, yaitu dengan rumus MAPL atau N sama dengan A min B plus C min D min E minus J atau plus J minus K minus L minus M. Setelah dikalkulasikan dihasilkan 129,2575 desibel. Kemudian untuk link budget downlinknya
menggunakan konsep yang sama. Kita perlu tahu dulu parameter inode bit X power-nya 43 dpm, INBK-nya 18, feeder loss 2, time insertion loss-nya setengah, UI antena gain-nya 0, body loss-nya 3, thermal noise-nya minus 174, UI noise figure-nya 7, SINR-nya minus 5, sistem bandwidth-nya 69,54, receiver sensitivity-nya minus 102,4576, penetration loss-nya 16, fading margin-nya 5, interference margin-nya 12,2. Sehingga akan didapatkan MAPL sebesar 124,7576. Kemudian kita akan mencari propagasi cos D231 dengan rumus LP-nya sama dengan 46,3 plus 33,9 log F minus 13,82 log HT minus A HM plus 44,9 minus 6,55 log HT log D plus CM, di mana AHM-nya itu sendiri memiliki rumus 3,2 dikali log 11,75 dikali HM pangkat 2 dikurangi 4,97. Kemudian di tabel di bawah merupakan parameternya, frekuensinya sebesar 1800 MHz, tinggi antenanya atau HT 30 meter, tinggi UI atau HM-nya setinggi 1,75 meter, UI antena height correction factor atau AHM-nya sebesar 0,54 7339. Untuk jaraknya 1 km, CM-nya 3 desibel dan pad loss-nya 138,689 desibel dBm. Kemudian hasil simulasi dan kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk hasil simulasi berdasarkan maps dari peta kota Jakarta yang didapatkan dari Google Maps. Adapun batas-batas wilayah dan luas wilayahnya digambarkan sebagai berikut. Dan dengan jumlah nomor offset yang didapatkan sebanyak 78 buah, kami menempatkan sebanyak 78 inode B yang tersebar di seluruh bagian di kota Jakarta Barat. Adapun penempatan lokasi tersebut adalah sebagai berikut. Boleh di next. Adapun parameter-parameter yang dilihat dalam perencanaan outdoor planning kali ini, pertama adalah coverage by signal level downlink mendapatkan nilai rata-rata sebesar minus 63,67 dBm. Selanjutnya, untuk efektif signal analisis downlink itu mendapatkan nilai RSRP rata-rata sebesar minus 104,14 dBm. Boleh di next. Dan coverage by C I plus N downlink atau nilai ICNR di sini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 2,2 dB. Selanjutnya, adapun kesimpulan yang telah kami lakukan dalam pelaksanaan perencanaan jaringan outdoor mulai dari perhitungan coverage dan capacity sampai perancangan simulasi menggunakan ATOL dapat disimpulkan bahwa pertama
terdapat 78 inode B yang dipasang pada beberapa titik di Jakarta Barat mengacu pada data-data yang ada, yang didapatkan dari data Badan Kependudukan dan juga dari PT Telkomsel selaku operator yang kami jadikan acuan sebagai operator untuk perencanaan jaringan outdoor ini. Kedua, hasil dari perancangan itu sangat berpengaruh dari kepadatan populasi dan juga wilayah. Selanjutnya, Jakarta Barat merupakan daerah urban karena lokasinya yang berada di tengah kota dan ciri-ciri lokasinya terdapat daerah pemerintahan, daerah perumahan dan perkotaan. Dapat disimpulkan bahwa Jakarta Barat adalah daerah urban. Selanjutnya, basicnya level dari hasil perencanaan ini sebesar 65,67% dengan RSRP di minus 104,14 dBm dan juga SINR di 2,2 dBm. Dan jumlah antena MIMO sangat mempengaruhi hasil throughput. Selanjutnya, demikian presentasi dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.